KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona. Sang menteri diduga menerima uang Rp10.000 dari setiap paket bansos dengan total senilai Rp17 miliar. Selain Mensos, KPK juga menetapkan 4 orang lain sebagai tersangka. Menjelang akhir tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap menteri di Kabinet Presiden Jokowi. Kasus dugaan korupsi ini terbongkar lewat operasi tangkap tangan 6 orang, diantaranya Direktur PT 3 Pilar Agro Utama serta sekretaris di Kementerian Sosial. KPK juga menyita uang senilai 14,5 miliar terdiri dari pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura. Uang disimpan dalam 7 koper, 3 ransel, dan amplop kecil. Suap disepakati sebesar Rp10.000 per paket bansos. Pada bansos periode pertama, uang digelontorkan sebesar Rp12 miliar. Sementara pada periode kedua, paket bansos sembako uang sejumlah Rp8,8 miliar diberikan pada tersangka. Sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, korupsi dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi hukuman mati. Di antaranya negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, dan negara dalam krisis ekonomi. Di ayat 2 memang ada, yaitu ancaman hukuman mati. Kita paham juga bahwa pandemi COVID ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana non-alam. Sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja. Presiden Joko Widodo menanggapi penetapan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka. Presiden menyebut dirinya tidak akan melindungi orang yang terlibat korupsi. Presiden kini menunjuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sebagai pelaksana tugas Menteri Sosial. Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional. Di Jakarta, Sekretaris Jenderal Kemensos beserta jajaran Kementerian Sosial mengaku prihatin dan terpukul atas nasib Menteri Sosial atasan mereka yang kini jadi tersangka. Dan tentu kami akan bekerja sama dan membuka akses penuh terhadap berbagai informasi yang diperlukan guna proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini tentu sebagai bentuk keseriusan kami dan dukungan penuh Kementerian Sosial dalam upaya untuk pemberantasan korupsi. PDIP menghormati proses hukum terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat kadernya. Selain Menteri Sosial, beberapa waktu lalu sejumlah kader PDIP juga ditangkap KPK. Antara lain, Wali Kota Cimahi dan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Tim Liputan Transmedia.